peristiwa jalan ke Emmaus, ya. Ini sebuah peristiwa dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 30, bahkan ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Tapi saya tidak membacakan secara keseluruhan bagi semua sahabat, semua pencinta Wisdom of Life. Malam hari ini saya ingin membacakan beberapa ayat saja. Ya, saya membacakan ayat 13 sampai ayat yang ke-16 lebih dulu. Dikatakan, pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, dikatakan sekali lagi ayat yang ke-13, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, ya, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Lihat ayat ini mengatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sekali lagi ayat 16 mencatat, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang dalam terjemahan yang lain dikatakan, memang kedua murid itu melihat Dia, tetapi seperti ada suatu penghalang yang membuat mereka tidak mengenalinya. Jadi pada peristiwa waktu itu, setelah peristiwa kebangkitan Yesus, dalam ayat sebelumnya ketika Maria Magdalena pergi mengunjungi kubur, Yesus ingin dikatakan di sana ingin membawa rempah-rempah, tiba-tiba kubur itu kosong. Dan Maria Magdalena memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Dalam peristiwa itu ada kedua orang murid yang pergi ke suatu kampung bernama Emmaus. Mereka pergi tanpa tujuan yang jelas. Dikatakan mereka pergi menuju kampung yang bernama Emmaus, kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Anda bayangkan 7 mil jauh itu lumayan jauh. Dan mereka berjalan kaki, tidak naik motor, tidak naik sepeda, tidak naik kuda juga mungkin. Tapi mereka berjalan kaki sejauh 7 mil tanpa tujuan. Nah, pada waktu mereka dalam perjalanan, tiba-tiba Yesus menghampiri mereka dan dikatakan berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 menarik dikatakan, tetapi mereka melihat Dia, mereka melihat Yesus yang berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenali Yesus karena ada yang menghalangi mata mereka. Apa yang menjadi penghalang untuk mereka bisa melihat Yesus? Nah, malam ini yang kita akan belajar bersama-sama, apa yang menjadi penghalang dari dua murid ini, yang dimana 3,5 tahun mereka jalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di mana, mereka ada di situ. Yesus membuat mujizat, mereka menyaksikan mujizat. Yesus mengajar, mereka ada juga menerima pengajaran. Mereka menjadi murid. Anda bayangkan kalau Anda murid sekolah, ya, Anda bayangkan Anda murid sekolah, Anda 3 tahun di kelas, contohlah, Anda ya 3 tahun di SMP atau SMA. Pasti Anda mengingat guru Anda. Sampai hari ini saya masih ingat guru SMP saya. Sampai hari ini saya masih ingat guru SMA saya yang sudah 20-an tahun, 30 tahun yang lalu. Saya masih ingat namanya. Mungkin kalau saya ketemu, saya masih tahu. Bayangkan, 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus yang baru saja meninggal atau baru saja disalib beberapa hari yang lalu, tapi tiba-tiba mereka tidak mengenali Yesus.
Karena apa? Ada yang menghalangi mereka. Menghalangi mata mereka. Malam ini saya beri tema dalam Wisdom of Life. Saya memberi tema 3 penghalang untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan. Atau 3 penghalang untuk mengalami kuasa Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat dari ayat ini, ayat yang ke-17 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, Yesus berbincang-bincang kepada mereka. Saya percaya suara Yesus tidak berubah. Pasti suaranya masih sama, gitu ya. Apa yang Yesus katakan? Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Anda bayangkan, Anda kalau bertemu dengan orang yang muka muram, pasti orang itu punya masalah. Jadi mereka bertemu dengan Yesus, muka mereka sedih. Ayat yang lain mengatakan, ya, mereka berhenti dengan muka sedih. Ya, mereka menjadi orang yang betul-betul kehilangan dan mereka muka muram, muka kecewa, muka yang tidak punya pengharapan, muka kehilangan dan segala hal yang berkecamuk dalam pikiran mereka itu mempengaruhi muka. Kalau kita lagi marah, pasti mempengaruhi muka kita kan? Kalau kita lagi kesal, pasti mempengaruhi muka kita. Selalu kelihatan. Segala sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang, lihat dari mukanya saja. Gitu kan? Oh, pasti dia lagi marah. Dan peristiwa itu, muka mereka muram. Apa yang mereka katakan ayat selanjutnya? Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Mereka boleh menyampaikan keluh kesah mereka kepada seseorang yang mereka jumpai, yang mereka tidak kenal, padahal itu Yesus. Apa penghalang pertama untuk kita bisa melihat kuasa kebangkitan atau kuasa Yesus terjadi dalam kehidupan kita? Yaitu apa? Yang pertama adalah kita terlalu fokus dengan masalah kita. Kita terlalu fokus dengan persoalan kita. Hingga kita tidak bisa melihat bahwa ada jalan terbuka di depan kita. Ada jalan keluar di depan kita. Ada pengharapan di depan kita. Ada Yesus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dengarkan, kalau kita terlalu fokus dengan persoalan kita. Kita terlalu fokus dengan beban hidup kita. Banyak kali kita merasa diri paling susah di dunia saat ini. Kita mengatakan, Pak Pendeta, saya merasa paling susah saat ini. Dengarkan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, pencinta Wisdom of Life dimanapun engkau berada. Saya ingin mengatakan, ya, mungkin masih ada orang lain yang lebih susah dari kita hari ini. Tapi jangan melihat kesusahanmu menjadi beban yang engkau tinggal dalam kecemasan, engkau tinggal dalam kekhawatiran, engkau tinggal sebagai orang yang tidak punya pengharapan. Setiap hari engkau mengeluh, setiap hari engkau menggerutu, setiap hari engkau mulai menyalahkan orang, menyalahkan kondisimu, menyalahkan pekerjaanmu, menyalahkan bisnismu, menyalahkan pendetamu, menyalahkan gerejamu, bahkan orang, anak-anak dan semua hal engkau salahkan pada peristiwa ketika engkau mengalami masalah. Dengarkan saudaraku, makanya Yesus sekali lagi mengatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku ringan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan, kata firman Tuhan. Anda coba bayangkan, ada seorang penjual sayur. Dia dari desa pergi ke kota, ingin menjual sayur. Dan dia taruh junjungan sayur, biasa ditaruh di kepala seorang ibu. Dan dia lagi menunggu di pinggir jalan untuk dia pergi ke pasar. Dia menaiki sebuah angkot. Anda bayangkan ketika dia naik ke angkot, sampai di pasar, tiba-tiba ibu ini pingsan. Sopirnya kaget. Loh,
kenapa ibu ini turun dan pingsan? Ternyata waktu ditanya ke penumpang yang lain, sopir ini kaget. Ternyata ibu ini sambil diangkut, dia masih junjung atau masih taruh di kepala sayur-sayurnya sambil dia duduk di angkot. Sampai di pasar yang jaraknya 1 jam perjalanan, ibu ini gak kuat karena pikul bebannya. Dia turun dan akhirnya tersungkur jatuh dan pingsan. Padahal harusnya beban itu, sayuran itu kan dia bisa letakkan aja. Dan dia bisa duduk dengan nyaman. Atau 1 jam dia bisa sambil tiduran aja dulu sampai ke tujuan. Waktu 1 jam lumayan untuk istirahat dan tidur. Tapi dia terus taruh di kepalanya. Dia takut kehilangan. Dia takut jangan sampai lupa dengan apa yang dia bawa. Nah, itulah kita. Padahal Tuhan bilang mari. Bahkan firman Tuhan bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu. Bahkan firman Tuhan kita baca jangan kamu khawatir. Bahkan kita mendengar firman Tuhan percayalah. Tapi kadang-kadang kita masih pikul beban kita. Kita tidak serahkan beban kita kepada Tuhan. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita masih pikiran, aduh saya masih ingat dengan omongannya dia itu loh. Saya ingat sampai hari ini kata-katanya yang menyakitkan itu loh. Kita masih simpan di hati kita. Padahal orang yang ngomongin kita, orang yang menghujat kita, orang yang fitnah kita, mungkin dia lagi tertawa. Mungkin dia lagi makan bakso. Atau mungkin dia lagi bersuka cita. Kita yang mendengar ngomongannya, kita lagi menangis bombay, menangis sakit hati. Padahal dia yang ngomong, dia senang-senang aja. Nah, itu persoalannya. Kita selalu memikirkan apa kata orang, ya, dan kita simpan dalam hati kita pikul itu jadi beban. Hingga apa? Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita tidak bisa melihat kita menjadi orang yang tidak bisa melihat jalan terbuka. Kita tidak bisa melihat ada pintu yang terbuka. Bahkan firman Tuhan bilang, lihatlah, Yesus mengatakan, aku berdiri di depan pintu dan aku mengetuk pintu. Barang siapa membukakan pintu bagiku, aku akan masuk ke dalam rumahnya. Makanya firman Tuhan mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu. Soalannya, kita terlalu pikiran dengan beban, dengan persoalan kita. Sekali lagi kita kadang-kadang merasa paling menderita. Setiap hari kerjanya mengeluh. Dan akhirnya kecewa. Dari kecewa stres. Akhirnya sakit asam lambungnya naik. Dan akhirnya pergi ke rumah sakit. Dan selanjutnya. Padahal Tuhan telah menawarkan kepada kita. Firman Tuhan bilang segala perkara serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu menguatkan kita. Coba ingat firman Tuhan. Coba perkatakan firman Tuhan. Sini saya bilang, sering ingatlah firman yang engkau baca. Ingatlah khotbah yang engkau pernah dengar. Ingatlah pesan-pesan firman Tuhan yang engkau baca. Mungkin di media sosial, dari Alkitab, dari manapun yang engkau pernah dengar. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, ada penghalang yang kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Apa? Penghalang utama adalah diri kita sendiri. Yaitu masalah yang kita selalu pikul dalam hidup kita. Padahal kita bisa meletakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan ini masalah saya. Tuhan ini persoalan saya. Tuhan ini kesakitan saya. Ini beban saya. Ini Tuhan harapan saya. Ini doa saya. Dan biarkanlah Tuhan bekerja. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara hingga kita tidak pernah membiarkan atau mengizinkan Tuhan berbicara. Atau Tuhan berbicara karena kita banyak bicara, kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Coba kalau Anda bicara,
ya, bicara rame gitu kan. Saya bicara, ada teman saya bicara, kita pasti tidak saling dengar apa yang ngomongin. Tadi kamu ngomong apa ya? Iya, saya nggak dengar. Habis dia nggak diam. Tapi kalau Anda bicara, orang yang mendengar Anda diam, pasti dia menangkap semua apa yang temannya itu bicara, apa yang saya sampaikan. Sebaliknya, kalau teman saya bicara, saya diam, pasti saya mengerti semua apa yang dibicarakan. Tapi kalau dua-duanya berbicara, pastinya tidak dengar. Nah, kadang-kadang kita terlalu banyak ngomong. Makanya firman Tuhan bilang, diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri. Kadang-kadang kita perlu stop mengeluh, stop berbicara. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita terlalu banyak berbicara, saudara. Mari malam ini kita selidiki hati kita masing-masing. Kita perlu nyanyi lagu ini mungkin. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Mungkin perlu kita menyelidiki hidup kita. Mungkin kita perlu introspeksi atau evaluasi hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita selesaikan. Ada beban-beban yang tidak perlu kita pikul, yang perlu kita serahkan. Beban apa? Perkataan orang. Sekali lagi, hari ini banyak orang yang putus asa karena hanya mendengarkan kata tetangganya. Sedih sekali saya. Banyak orang yang menderita karena hanya mendengarkan, pasang kupingnya kepada apa yang orang bicarakan. Sehingga apa? Dia tidak bisa melihat jalan keluar. Sahabatku, Bapak, Ibu, Saudara, berhenti. Diam dan ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Hal yang pertama apa yang jadi penghalang? Yaitu diri kita, beban kita. Masalah yang kita pikul sendiri, yang tidak kita letakkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa, apa yang menghalangi mata murid-murid itu hingga mereka tidak mengenali Yesus. Yang kedua, saya baca dari ayat yang ke-21, murid-murid mengatakan, dua murid ini mengatakan kepada Yesus, ayat 21, padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Yang kedua apa? Pengharapan tanpa pengertian yang benar. Kita menjadi Kristen, kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tanpa mengerti atau tanpa memahami, punya pemahaman yang benar. Murid-muridnya mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di mana mereka pergi. Yesus buat mujizat, Yesus mengajar. Dan Yesus sering pesankan, Yesus sedang mengajar mereka bahwa Dia siapa sesungguhnya. Dia selalu mengatakan bahwa ketika Dia bicara kepada Petrus, Petrus bicara kepada dia, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan dalam perjamuan makan malam, Yesus masih sempat bicara kepada mereka. Setiap waktu Yesus selalu menyampaikan pesan kepada mereka bahwa Dia akan pergi ke rumah Bapa. Dia akan menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dan pesan itu bahwa Dia akan bangkit. Dan segala hal telah Tuhan sampaikan kepada mereka. Tapi mereka punya pengharapan yang salah. Mereka menganggap Yesus akan menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa ketika Yesus jadi raja, kerajaan Tuhan itu Dia adalah raja, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mungkin terdepan pada waktu itu. Paling tidak mungkin jadi gubernur kah, atau paling tidak punya posisi, atau paling tidak punya bagian dalam kerajaan Tuhan. Pemandangan mereka atau pandangan mereka, pengharapan mereka kepada hal-hal yang duniawi. Dengarkan semua sahabatku, apa yang menghalangi kita untuk kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita punya pengharapan, tapi tidak mengerti kenapa kita berharap kepada Tuhan.
Kita bilang saya percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya Pak Pendeta ada jalan keluar di dalam Tuhan. Saya percaya Pak Pendeta saya disembuhkan. Tapi kita tidak mengerti. Tanpa pengertian. Hanya kita berharap sesuatu dan tiba-tiba doa kita tidak dijawab. Sakit kita tidak sembuh. Kita tidak menemukan jalan keluar. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Percuma saya ke gereja. Percuma saya berdoa. Percuma saya didoakan, percuma saya beri perpuluhan, percuma saya menabur, percuma saya melakukan ini untuk gereja, untuk Tuhan. Tapi hidup saya kayak gini-gini saja. Sedih saya mendengarkan. Berulang-ulang kali saya banyak mendengarkan orang bicara seperti itu, saudaraku. Percuma, 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 percuma. Karena dia berharap bahwa ketika dia berdoa hari ini, langsung terjadi. Atau dia berharap bahwa doanya paling tidak nomor 1 dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin Tuhan sudah jawab, tadi tidak sesuai dengan harapannya. Dengarkan saudaraku, sahabat Wisdom of Life dimanapun engkau berada malam hari ini. Di kota manapun engkau punya pengharapan di dalam Tuhan, tapi harus disertai dengan pengertian. Bahwa engkau hidup dalam Tuhan, engkau bergantung dalam Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa datang sebagai manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Bapanya, dia berkata, "Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku." Tapi ada satu perkataan yang menarik yang perlu kita contoh, yang kita perlu tiru apa yang Yesus katakan. "Tapi itu bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Mungkin berdoa, "Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu hari ini. Saya butuh kesembuhan-Mu hari ini. Saya butuh jalan keluar-Mu hari ini. Saya butuh Engkau hari ini. Saya butuh Engkau untuk menolong saya hari ini. Tapi bukan kehendakku Tuhan. Kalau memang bukan hari ini Tuhan. Atau kalau Tuhan mau berbuat sesuatu, biarlah itu kehendak-Mu bukan kehendakku." Hingga ketika hari itu engkau tidak mendapatkan jalan keluar, engkau mengerti bahwa Tuhan berkehendak yang lain. Mungkin Tuhan punya waktu yang lain untuk menjawab doamu. Sahabatku, saudaraku semua, pencinta Wisdom of Life dimanapun engkau berada malam ini. Mungkin engkau berkata malam, "Pak Pendeta, saya sudah berdoa lama. Setiap malam saya menangis, Pak Pendeta. Saya sudah berdoa lama bagi suami saya, Pak Pendeta. Saya sudah berdoa lama bagi sakit saya, Pak Pendeta. Saya sudah puasa, Pak Pendeta. Saya sudah melakukan yang baik, Pak Pendeta. Saya sudah bertobat, Pak Pendeta. Tapi kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa Tuhan belum jawab doa saya?" Sahabatku, saudaraku, semua umat Tuhan dimanapun engkau berada malam ini saya katakan, Tuhan mendengar doamu. Tuhan mau menjawab doamu. Tapi Tuhan lagi menunggu waktu yang tepat di mana Tuhan mau menyelesaikan semua apa yang menjadi persoalan. Persoalannya kita berusaha paksa-paksa Tuhan. Mohon maaf, ada banyak orang yang coba sogok Tuhan. Dia berpikir dengan kasih perpuluhan, buah sulung, atau apa namanya, ya. Dia pikir atau dia dengan berpuasa, dia coba mungkin dengan seperti itu untuk Tuhan bisa langsung jawab doanya. Halo, sahabatku semua. Apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, untuk sesamamu, itu bukan berarti engkau lagi sogok Tuhan, engkau dapatkan berpuluh-puluh kali lipat. Mungkin engkau berkata, mungkin karena saya gak kasih perpuluhan, Pak Pendeta, saya menjadi seperti ini. Banyak orang yang akhirnya kasih perpuluhan karena berharap mendapatkan berlipat-lipat kali ganda. Karena di gereja sering dibicarakan mungkin. Hamba-hamba Tuhan sering ngomong, kalau kamu kasih perpuluhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tapi dia sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, kok dia nggak rasa kok nggak dapat apa-apa ya. Motivasinya salah. Motivasi Anda ikut Tuhan salah. Motivasi Anda berdoa juga salah di hadapan Tuhan. Mari koreksi diri kita.
Mari berdoa dengan sebuah pengertian. Anda beribadah dengan sebuah pengertian. Anda kasih persembahan dengan sebuah pengertian. Anda kasih perpuluhan. Anda beri perpuluhan dengan sebuah pengertian. Anda ibadah dengan pengertian. Anda kalau angkat tangan, Anda angkat tangan dengan penuh pengertian. Anda berdoa lipat tangan. Anda berdoa, kenapa Anda harus lipat tangan? Kenapa Anda harus angkat tangan? Kenapa Anda harus menangis? Anda harus mengerti ketika Anda melakukan itu. Bukan karena Anda melakukan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada Anda. Bukan. Tapi Anda melakukan karena Anda mengerti bahwa Tuhan mengharapkan sesuatu dalam kehidupanmu. Sahabatku, semua pencinta Wisdom of Life dimanapun engkau malam ini berada. Kalau hari ini doamu belum dijawab, yang pertama kita perlu koreksi kita. Kita perlu hilangkan penghalang. Yang pertama adalah kita terlalu terbawa kepikiran masalah kita. Kita terlalu pikul beban masalah kita. Kita belum serahkan itu kepada Tuhan. Padahal kita nyanyi, berserah kepada Yesus. Atau lagu, aku berserah, aku berserah. Berserah tapi pegang terus. Aku berserah tapi digenggam terus. Harusnya engkau melakukan. Kalau Anda punya benih, sekarang saya, istri coba menanam sayur di rumah. Saya punya benih, ya. Tapi kalau benih itu saya pegang terus di tangan, Anda bayangkan benih sayur, benih cabai, benih tomat, benih apapun, saya pegang terus di tangan tanpa saya tabur di tanah, maka benih itu tidak akan jadi apa-apa. Benar kan? Kalau saya simpan benih itu, wah ini benih pemberian teman saya ini benih yang paling baik ini katanya, ini benih unggul ini bibit unggul ini, ditaruh terus di lemari tanpa pernah dilepaskan ke tanah, maka dia tidak akan menjadi tumbuhan atau Anda tidak pernah menuai hasilnya karena Anda simpan bibit itu atau benih itu tanpa Anda melepaskannya. Begitupun Anda tidak bisa melihat jalan keluar dalam hidup Anda tanpa Anda menyerahkan persoalan Anda kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika Anda berharap kepada Tuhan, Anda berdoa, Anda meminta kepada Tuhan, lakukanlah dengan sebuah pengertian. Dan yang ketiga, apa yang menjadi penghalang kita? Ayat yang ke-23, 24 saya bacakan kepada saudara. Dan tidak, ya dikatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur untuk mendapatinya, bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Apa yang ketiga yang menjadi penghalang kita untuk kita melihat kuasa Tuhan adalah karena kita kurang percaya kepada apa yang telah disampaikan firman Tuhan, kepada apa yang telah kita baca dalam firman Tuhan. Kita masih ragu-ragu. Sama dengan ketika muridnya, Yesus berulang kali mengajar mereka. Yesus berulang kali menyampaikan pesan kepada mereka bahwa dia akan bangkit mengalahkan maut. Tapi mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Tetapi dia tidak mereka lihat. Kita menjadi Kristen, tapi sayangnya kita menjadi orang percaya tanpa percaya. Kita mengaku, saya orang percaya, tapi kita orang yang kurang percaya jadinya. Orang percaya yang kurang percaya. Nggak enak banget tuh dengarnya. Harusnya kita orang percaya yang sungguh-sungguh percaya. Kalau Anda percaya Yesus akan menyembuhkanmu, percaya. Lihat saja mujizat yang Yesus buat. Yesus selalu berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Yesus tidak mengatakan, saya menyembuhkan engkau. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Kepada siapapun, kepada perempuan yang 12 tahun pendarahan, kepada orang buta, kepada anak Yairus yang dibangkitkan dari kematian, Yesus tidak pernah berkata, saya ini anak Allah, maka saya menyembuhkan engkau. Tuhan tidak pernah berkata. Tuhan mengatakan, karena imanmu, karena percayamu, maka kamu menjadi sembuh.
Dengarkan saudaraku, hanya karena percaya, hanya karena imanmu, maka engkau menerima kesembuhan. Maka jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin dengan iman bahwa Yesus sanggup menolongmu, Yesus sanggup menyembuhkanmu, Yesus sanggup menolong keluargamu, Yesus sanggup menjagamu, Yesus sanggup menyertaimu, Yesus sanggup melindungimu. Mungkin aku berkata, banyak orang baca Mazmur 91 hari ini, tapi dia baca tanpa pengertian, dibaca seperti mantra. Oh, baca Mazmur 91, baca Mazmur 91, malapetaka tidak akan datang menimpa engkau, penyakit sampar tidak datang di kemahmu. Semua dihafal. Setiap hari baca Mazmur 91 seperti mantra. Menganggap ketika baca Mazmur itu langsung ada perlindungan seperti kabut gitu ya. Seperti perisai yang langsung melindungi, tidak akan kena virus corona. Halo saudaraku. Bacalah firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Bacalah dengan percaya sungguh-sungguh. Kalau Tuhan mengatakan ada perlindungan, seperti Daud mengatakan, dia adalah gunung batuku, kota bentengku, tempat perlindunganku. Daud sungguh-sungguh percaya. Ketika dari muda sampai dia menjadi raja, dia melihat pertolongan Tuhan. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Bahkan mengatakan dalam Mazmur 23, Mazmur yang terkenal, dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena tongkat dan gadamu menyertai aku. Dia percaya. Saya dalam susah sekalipun Tuhan, dalam penderitaan sekalipun, dalam hal yang tidak mungkin sekalipun, saya percaya Tuhan pasti menyertai saya. Dan firman Tuhan menyatakan kepada hamba Allah Daud, sampai putih rambutnya, kekayaan dan kemuliaan menyertai dia. Wow. Jadilah orang percaya yang sungguh percaya. Mungkin yang menghalangi kita untuk kita melihat kuasa Tuhan adalah kalau kita kurang percaya. Mana mungkin? Bisa nggak ya saya sembuh ya? Bisa nggak suami saya bertobat ya? Bisakah saya dilindungi Tuhan ya? Bisa nggak ya saya nggak kena virus corona ya? Bisa nggak ya pekerjaan saya baik ya? Bisa nggak saya hidup kalau saya hanya gaji dapat 50% ya? Bisa nggak ya? Semuanya mungkin nggak ya? Dengarkan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang mustahil baginya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama saya mengiring Tuhan, 20 tahun saya percaya kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang yang percaya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Selalu saja pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Selalu aja penyediaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Saya percaya. Kalau engkau menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh percaya, engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Malam ini kita sudah mendengarkan 3 penghalang. Kalau kita bagaimana kita bisa, Pak Pendeta, saya keluarkan penghalang itu. Kalau kita bisa penghalang, itu bisa terkeluar dari hidup saya, dari mata saya, supaya saya lihat kuasa Tuhan. Lihat ayat ke-30, ayat ke-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ayat 30 ya, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Apa yang Yesus buat? Yesus kembali ingatkan mereka ketika mereka perjamuan malam terakhir. Yesus pecahkan roti, mengucap berkat, seperti dia memecahkan ketika dalam perjamuan makan malam terakhir. Mereka baru ingat, Yesus kan pernah berpesan kepada saya, kepada kami murid-muridnya, bahwa dia akan bangkit. Mereka baru sadar. Bagaimana kita bisa menghilangkan penghalang itu? Saya hanya bilang kepada saudara, ingat kasihnya. Ingat pertolongannya yang kemarin. Ingat bagaimana Tuhan sembuhkan engkau kemarin. Ingat hari ini kalau engkau masih bisa hidup adalah mujizat. Ingat
10 tahun yang lalu engkau bukan siapa-siapa mungkin. Engkau ingat 20 tahun yang lalu mungkin engkau bukan siapa-siapa. 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Tapi hari ini kalau engkau diberkati Tuhan, engkau punya istri, engkau punya suami yang baik, engkau punya anak-anak yang baik, engkau masih sehat, engkau masih bisa makan, engkau punya pekerjaan dan lain sebagainya. Ingatlah itu kasih Tuhan bagi hidupmu. Paling mudah adalah kita ingat kasih-Nya. Ingat bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh, saking Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, Dia mau mati bagi kita dan mau menderita bagi kita di atas kayu salib. Dan yang paling penting, Dia bangkit, Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Supaya kita menikmati hari esok yang hari ini kita nikmati, dan kita hidup dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Saya percaya malam ini telah mendengarkan firman. Saya percaya semoga Anda mengalami kuasa kebangkitan, kuasa Tuhan dalam hidup Anda. Mari serahkan persoalanmu, saudaraku. Mari belajar, mari kenali Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Yang berikut, mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya ada pertolongan, percaya ada perlindungan, percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menolong engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Dan kiranya firman Tuhan ini jadi berkat pegangan bagi kehidupan Anda.